Bermula dari hobi berkreasi sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama, membuat Isnawati Kasumi atau yang biasa disapa Long Is membangun usaha di bidang fashion yang diberi nama Butik Long Is. Wanita yang pernah mengenyam pendidikan di sekolah menengah kejuruan di kota Tanjung Pinang ini mengawali usahanya sejak tahun 80-an. Tidak serta-merta membuka butik, Long Is memulai usahanya dengan membuka jasa jahit baju bermodalkan mesin jahit yang dipinjam dari saudaranya. Kebetulan memang punya basic dari tamatan SMK ya. Di SMP pun memang sudah bisa gitu, sudah bisa secara otodidak. Kita sudah mulai bisa membuat rok, topi pramuka, melihat, terus membuat. SMK-nya kebetulan jurusan busana. Setelah SMP di sini dan rok SMP pun bikin sendiri tanpa belajar. Hanya melihat, terus dilanjutkan ke SMK Tanjung Pinang. Dulu mama bisa, tapi tidak penjahit, cuman bisa. Nah, awalnya dari ngintip orang tua, dari ngintip mama bikin baju. Oh ini begini cara kampung ya. Sudah hobi berkreasi, merintis kayaknya dari tahun, saya tamat tahun 8 tahun ajaran 86-87. Ketika tamat, pulang ke sini dan saya langsung mulai. Begitu menikah, saya mulai buka jahitan. Mesin jahitnya pun saya pinjam, mesin jahit zaman dulu ya. Itu pinjam dengan saudara, kebetulan punya mesin jahit yang jadul. Nah itu, kalau dulu banyak pesanan. Bahkan saya di rumah dinas itu ada satu kamar saya bikin khusus jahit. Bahan juga saya bawa dari Kalimantan dulu. Terletak di Jalan Datuk Kaya Wan Muhammad Benteng, Ranai, Natuna, Butik Long Is menjual beragam jenis pakaian dan kain batik printing khas Natuna. Bahkan hingga saat ini Long Is juga masih menerima jahitan untuk pesanan tertentu. Menariknya, 90% barang yang dijual di Butik Long Is merupakan buatan Long Is sendiri, termasuk kaos. Kemahirannya membuat kaos berawal dari kepindahannya ke Tanjung Uban pada tahun 1995 lalu. Suami pindah dinas ke Tanjung Uban. Nah, di sana ada kaos, bahan kaos, limbah industri. Saya pindah dari Ranai itu tahun 95, yang dulu menjahit hanya baju kurung, gaun. Terus begitu di Tanjung Uban ada PT perusahaan PT Garment. Nah kan sayang tuh lihat limbahnya. Sementara saya basicnya olahraga, sehingga limbah itu saya bikinlah untuk baju senam. Tapi mesinnya otomatis beda. Nah untuk mengetahui teknik mesin, saya belum pernah kerja di PT Busana kan sulit ya. Tapi karena punya keinginan kuat, saya belajar. Mesin beli sendiri mahal banget. Khusus untuk kaos. Kalau kaos itu khusus. Satu lembar baju ini untuk kaos, kalau hanya jahitan, ini 3 model mesin. Hobi berkreasi menjadikan Long Is terus mengembangkan ide-ide kreatifnya dan melihat peluang dalam berwirausaha. Salah satunya memadupadankan kearifan lokal Natuna pada baju buatannya. Batik tikar Natuna, keindahan alam Natuna, budaya Natuna menjadi ide yang dituangkan dalam sebuah karya, sekaligus untuk mengembangkan usaha butiknya sebagai sentra oleh-oleh Natuna. Saya orangnya suka ngiseng, apa lagi ya. Saya orangnya tidak puas dengan hanya ini saja, suka berimajinasi. Karena waktu itu sudah mulai ada batik Natuna, terus saya bikin kreasi sendiri yang ada ikannya. Karena kita kan ya memang di sini kan hasil laut ya, lebih banyak. Jadi saya berusaha untuk ada khasnya. Saya berusaha membuat sesuatu yang tidak ada di tempat lain. Kalau mau cari ini di tempat Long Is. Bahkan ada kaos yang ini dari limbah industri. Dulu jersey orang nggak tahu ya. Saya sebutnya spandek sih sebenarnya, jersey gitu. Ini kaos kita kolaborasi dengan batik Natuna, namanya batik tikar. Desain kaosnya kita menggunakan, ini kebetulan fotonya saya ambil sendiri ya, dari tengah laut sana. Mengambil fotonya ini Batu Sindu.
Ini kenapa saya bikin depan belakang sama. Jadi agar foto tidak sama dengan orang lain. Di tempat kita ini kan identik kan kita Melayu. Nah, saya bikin di sini ada pantunnya gitu. Ini pantunnya, makan nasi lauknya tuna. Pasti nikmat, makan berdua kekasih. Mari datang ke Pulau Natuna. Pantainya indah, pasirnya putih. Nah, itu kebetulan setiap pagi ada acara pantun di RRI, saya selalu nimbrung. Jadi kenapa tidak pantun ini kita tuangkan di kaos? Kita juga harus belajar pengembangan kan begitu. Nah, misal seperti tanja ini ada tanjanya simple. Jadi saya bikin nih tanjanya tanja lanon saya bilang ya. Tapi lucu ya, karena ada sejarahnya ya untuk Natuna itu ada lanon itu apa. Ada juga kemarin itu saya bikin tanjak bertaji. Saya berusaha untuk membuat judul ya. Tanjak bertaji itu adalah tanjak yang di belakang ini saya bikin panjang. Jadi otomatis kan ada tajinya. Ada orang suka seninya itu ada yang apa ya, yang lebih panjang ini lebih seni gitu. Misal seperti ini gitu. Nah, dan ini juga tanjaknya bisa dipakai dewasa dan bisa dipakai anak-anak karena ini bisa di setel. Tanjak ini kan bagian dari seni kan. Nah, saya bikinlah tanjak yang seperti ini, yang simple, yang boleh dikatakan sebenarnya banyak dari sisa dari potongan kain gitu. Saya ciptakanlah sisa dari potongan kain, tapi sehingga kita bikin tanjak gitu. Yang penting ada sebuah seni. Kita tempel akrilik ya, seperti ini. Ada peta Natunanya, ada tulis Natunanya. Kita gunakan ini, ada pin Natuna. Pada umumnya kan bros, orang kan brosnya dari Malaysia ya. Saya nggak mau, ini desain sendiri. Jadi kita menciptakan sesuatu yang ini loh saya. Jadi dari sesuatu yang dibikin ini mewakili gitu. Tanjak ini misalnya, kalau ini tanjaknya, ini saya kasih judul, ini ada judulnya ini. Tandanya simple. Mungkin seandainya ada tamu, ada untuk oleh-oleh, terus mungkin yang tidak terlalu mahal, simple. Ini dengan pakaian casual aja bisa digunakan tanjaknya. Polos, hitam ini netral. Ya boleh dikatakan dari sisa-sisa kain pun saya ciptakan tanjak gitu yang bisa dibikin untuk oleh-oleh. Menjual perlengkapan yang berkaitan dengan budaya tempatan membuat produk di butik Long Is diburu pembeli pada momen-momen tertentu. Seperti pada perayaan Hari Kemerdekaan, banyak yang memesan dan membeli tanjak di butik Long Is. Tanjak buatan Long Is dijual dengan harga yang bervariasi, tergantung kualitas bahan dan banyaknya bahan yang digunakan. Mulai dari Rp100.000 hingga Rp300.000. Bahkan ada yang di bawah Rp100.000 untuk jenis tertentu. Untuk tanjak satu set dengan kain songket dijual mulai Rp400.000 hingga Rp500.000. Sedangkan untuk harga kaos tergantung jenis bahan dan juga banyaknya pesanan. Untuk kaos kualitas premium dijual dengan harga Rp100 hingga Rp150.000. Bagi yang ingin mencari kaos untuk oleh-oleh dengan harga murah meriah, butik Long Is juga menjual kaos dengan harga Rp300.000. Puluhan tahun menjalankan usaha, banyak cerita dan pengalaman yang dilalui oleh Long Is. Begitupun dengan rintangan yang menjadi tantangan tersendiri bagi wanita kelahiran 1967 ini. Tantangan banyak ya. Tantangannya itu untuk sekarang ini berat. Tantangannya berat karena untuk memulai dulu saya pinjam uangnya di bank. Nah, begitu COVID, begitu maraknya online, hampir sulit untuk untuk setoran dan semakin sulit untuk melepaskan diri. Terus mungkin juga saya kurang promosi. Terus promo itu di medsos itu karena kita serba sendiri emang sulit. Terus kalau di sini kita semua kan serba mahal. Kemarin pengiriman ke
Ke Jogja ya, ongkirnya sampai 96.000 per kilo. Itu yang berat kita. Terus supaya tetap bertahan ya, itu boleh dikatakan doa ya, doa. Harus memotivasi diri. Memotivasi diri, aku nggak mungkin seperti ini. Aku pernah jatuh, maksudnya pernah lebih parah dari ini. Ekonominya lebih parah dari ini. Aku bisa bangkit. Ibaratnya dulu yang segini kena masalah naik, kena masalah naik, kurang lebih seperti itu. Masa sekarang di pengalaman yang sudah banyak, yang usia sudah setengah abad lebih kan? Nah, jadi masa apa ya? Ya, yang jelas doa. Jangan putus doa, jangan putus harapan. Itu saja yang jelas untuk sekarang ini. Memiliki motivasi tinggi dalam berwirausaha memang sangat penting, karena dengan menumbuhkan, memupuk, mendorong, dan memacu semangat akan berdampak positif. Begitupun dengan doa. Bagi Long Is, doa menjadi kunci dan harapan untuk melewati segala tantangan yang ia hadapi.